Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya. Di video kali ini kita akan membahas bab 9. Yuk simak videonya. Oke teman-teman, di sini kita akan membahas bab 9, yaitu tentang firewall. Kita masih di materi yang sebelumnya, masih sama di Mikrotik Certified Network Associate. Yang pertama, kita akan membahas tentang firewall filter concept chain. Oke teman-teman, di sini kita akan memakai topologi ini. Ya, jadi di sini terdapat 5 PC dan 1 switch dengan vendor Cisco. Dan juga ada 1 router yang terhubung ke internet ISP. Nah, jadi nanti goalsnya router bisa mendapatkan internet dan sharing ke klien atau PC. Nah, jadi nantinya si PC ini bisa akses internet. Kita buat topologi seperti ini ya teman-teman. Selanjutnya, di sini teman-teman bisa saling menghubungkan dari mikrotik ke ISP, kemudian dari mikrotik ke switch, dan dari switch ke PC 1, 2, 3, 4, dan 5. Yang kedua, kita akan membahas tentang firewall filter konsep if dan then. Oke teman-teman, di sini saya akan membahas konsep if dan then. If yaitu jika, dan then sama dengan maka. Pastikan mikrotiknya nyala, kemudian kita buka Winbox, kita klik IP, kemudian kita klik firewall. Nah, di sini kita klik tanda plus. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Nah, di sini itu dia bagian general bisa disebut dengan if. Artinya, parameter yang menentukan apakah suatu paket akan diizinkan atau diblokir nantinya. Nah, paket apa yang dimaksud? Paket tersebut misalkan teman-teman ingin ngeblokir di sini di bagian protokol, misalnya teman-teman ingin ngeblokir CMP, HMP, dan lain-lain. Nah, paket-paket yang difilter memiliki settingan yang akan disetting sesuai kebutuhan, atau bisa disebut paket dengan spesifikasi apa yang ingin difilter, apakah web, DNS, CMP, dan lain-lain. Inilah yang disebut dengan menu if teman-teman. Kemudian di sini teman-teman bisa klik di bagian atas terdapat action. Nah, action ini dia disebut dengan then, yaitu maka. Berarti artinya apakah paketnya akan diizinkan atau diblokir, paket yang ada di general atau if. Nah, di sini teman-teman bisa lihat terdapat banyak sekali. Kemudian teman di sini terdapat 2 contoh kasus. Yang pertama yaitu blokir ping ICMP dari laptop dengan IP tertentu ke router. Jadi ada PC di sini bisa teman-teman lihat. Di sini terdapat PC yang sudah ditentukan IP-nya, kemudian ICMP dari PC itu akan diblokir. Nah, teman-teman bisa login ke Winbox, pastikan sudah terhubung. Sini teman-teman bisa klik IP, menu IP, kemudian pergi ke menu firewall dan klik tanda plus. Untuk generalnya, untuk wifi-nya kita pakai yang input. Kemudian untuk SRC address-nya kita masukkan IP-nya 192.168.1.10. Kemudian sini kita bisa pilih yang protokol ICMP teman-teman. Dan kita klik yang action. Nah, actionnya di sini kita pilih drop karena kita akan memblokir. Oke teman-teman, di sini kita akan membahas kasus yang kedua, yaitu kita akan memblokir akses untuk Facebook dari laptop dengan IP tertentu. Nah, teman-teman di sini bisa lihat untuk simulasinya. Kemudian di sini kita bisa ke Winbox, kemudian kita ke firewall, kita klik tanda plus, kemudian kita ke general, kita klik tanda forward. Untuk chainnya kita pilih yang forward, Untuk SRC address-nya kita masukkan IP-nya misalkan 192.168.1.10. Kemudian untuk DSD address-nya di sini kita buka di CMT. Kemudian kita klik NS lookup. Karena DST itu dia IP Facebook-nya teman-teman. Jadi sini kita bisa ketikkan NS lookup facebook.com. Nah, dia akan muncul IP si Facebook-nya. Kemudian di sini kita bisa kembali
ke Winbox lagi. Nah, untuk di protokolnya kita pilih yang TCP karena akses yang ingin diblokir itu HTTPS karena paket yang diblokir Facebook, teman-teman. Kemudian di sini kalau sudah pilih TCP, teman-teman bisa klik yang action. Sini actionnya kita pilih yang drop karena kita ingin memblokir. Dan di sini kita bisa buka lagi untuk melihat IP-nya si Facebook. Kita akan isikan di DST address-nya. Kita buka di CMT-nya lagi, teman-teman. Kita lihat, nah IP Facebook milik saya yaitu 157.240.208.35, teman-teman. Kita isikan di DST address-nya. Kemudian di sini kita, jika SRC address-nya kita tutup, maka IP dari manapun tidak bisa akses Facebook. Itulah konsep if dan then. Ketiga, kita akan membahas tentang firewall filter, konsep strategi. Oke, teman-teman, di sini kita akan bahas firewall filter strategi. Terdapat dua strategi, accept few, drop any, dan drop few, accept any. Di sini terdapat dua contoh kasus. Yang pertama, yaitu terdapat dua komputer tidak bisa ping ke internet 8.8.8.8 dan 3 komputer sisanya itu bisa. Jadi untuk kasus satu ini kita menggunakan strategi drop few accept any. Kenapa memilih strategi tersebut? Karena kita akan memblokir beberapa dan mengisikan sisanya. Nah, untuk kasus yang kedua ini, dua komputer bisa ping ke internet, yaitu bisa ping 88, dan 3 komputer sisanya itu tidak bisa. Nah, untuk kasus kedua ini kita memakai strategi accept few, drop any. Artinya kita mengizinkan beberapa komputer ping ke internet, yaitu ping 88, dan memblokir sisanya agar tidak bisa ping ke internet. Nah, itulah strategi yang bisa digunakan untuk firewall filter, teman-teman. Yang keempat, kita akan membahas tentang firewall filter kasus 1, yaitu hanya beberapa PC yang bisa ping ke router. Oke, teman-teman, di sini kita akan menyelesaikan suatu kasus. Terdapat 4 kasus. Kita menyelesaikan yang nomor pertama, yaitu hanya beberapa VPC yang bisa ping ke router dan sisanya tidak bisa, teman-teman. Nah, di sini kita bisa ke PINet. Nah, jadi di sini di topologi kita akan melakukan VPC 1 yang bisa ping ke router dan sisanya tidak bisa. Kita menggunakan chain input karena SOS address-nya berasal dari VPC dan berakhir di router. Nah, strategi yang cocok digunakan untuk kasus satu ini yaitu accept few, drop any, artinya mengizinkan beberapa dan memblokir sisanya, teman-teman. Kemudian di sini kita bisa ke Winbox dan kita klik IP, kita klik firewall, kita klik tanda plus. Nah, untuk chain-nya kita pilih yang input. Kemudian channel ini dia sebagai if dan action sebagai then. Kita chain-nya pilih yang input, kemudian SRC address-nya kita masukkan IP-nya. Nah, selanjutnya di sini kita pilih yang protokolnya, teman-teman. Protokolnya kita pilih yaitu yang ICMP. Kemudian untuk action atau then-nya kita pilih, kita klik tanda panah yang bawah ini, yang di samping action ini, kita pilih yang accept, kemudian kita apply, oke. Kemudian kita akan membuatnya lagi untuk drop-nya. Kita pilih yang general, untuk chain-nya kita pilih yang input sama, kemudian kita di sini untuk protokolnya kita sama ICMP. Sini kita klik yang ICMP ya, teman-teman. Nah, ini dia untuk if-nya, kemudian sekarang kita untuk then-nya kita pilih yang drop, apply, oke, teman-teman. Kemudian di sini kita sudah punya dua untuk drop dan accept-nya. Kemudian di sini kita bisa pengujiannya. Di sini kita nyalakan semua PC-nya terlebih dahulu. Dan untuk PC 1 di sini kita coba ping 8.8.8. Nah, pastikan bisa, teman-teman, karena kita menggunakan IP PC
1 teman-teman, untuk hanya yang diizinkan dan lainnya tidak diizinkan. Kemudian di sini kita bisa nyalakan untuk VPC 2. Kemudian VPC 3-nya kita juga nanti akan menyalakan. Oke teman-teman, di sini kita coba ping IP milik router di VPC 2. Nah, pastikan timeout teman-teman, karena kita sudah memblokir semua PC kecuali VPC 1 yang hanya bisa ping. Sisanya tidak bisa. Yang kelima, firewall filter kasus 2, yaitu hanya beberapa PC yang bisa ping ke server. Selanjutnya di sini kita akan menyelesaikan kasus yang kedua, yaitu hanya beberapa VPC yang bisa ping ke server dan sisanya tidak bisa. Kemudian teman-teman tambahkan si server ini teman-teman, icon server ini. Kemudian di sini kita bisa aktifkan start. Kemudian sini untuk servernya kita setting dulu IP address-nya. Kita masukkan perintah IP 192.168.99.2/24. Jangan lupa networknya teman-teman, gateway-nya. Nah, di sini untuk gateway-nya saya pilih yang 19.1. Kemudian untuk di winbox-nya kita masukkan juga. Untuk IP-nya kita akan membuat si accept-nya teman-teman. Di sini kita apply, kemudian di sini kita bisa klik tanda ini lagi, kita copy dan kita masukkan IP PC 4 teman-teman. Kita ganti. Untuk IP-nya kita ganti. Dan DST address ini IP server teman dan SRC IP PC. Nah, di sini kita sudah mempunyai 2 accept. Kemudian di sini kita bisa klik tanda plus lagi. Kita akan buat yang drop-nya. Untuk chain-nya kita pilih yang forward. DST-nya kita masukkan IP server. Kemudian di sini untuk protokolnya kita buat sama ACMP. Dan untuk actionnya kita pilih yang drop, kita apply, kita oke. Nah, di sini kita sudah punya 3 untuk drop dan actionnya. Selanjutnya kita akan cek pengujian teman-teman. Nah, di sini kita uji coba untuk di VPC 4-nya. Yang keenam, firewall filter kasus yang ketiga, hanya beberapa PC yang tidak bisa ping internet. Selanjutnya, kita akan menyelesaikan kasus yang ketiga, yaitu hanya beberapa VPC yang tidak bisa akses internet dan sisanya bisa. Nah, teman-teman, sini bisa buka Winbox. Kita buka Winbox, kemudian di sini kita ke firewall. Nah, kita klik tanda plus, kita klik yang general untuk chain-nya forward, dan untuk SRC-nya kita memakai IP yang VPC 1 teman-teman. Kita masukkan IP VPC 1 192.168.66.254. Nah, untuk selanjutnya DST address-nya kita kosongkan. Untuk protokolnya kita ICMP. Untuk interface-nya, input interface-nya kita pilih yang Ethernet 1. Untuk action-nya kita pilih yang drop. Kita apply, kemudian kita klik OK teman-teman. Dan di sini kita klik lagi. Kita di sini klik copy, kemudian generalnya di sini kita chain-nya masih tetap. Dan untuk SRC address-nya kita masukkan IP VPC 2 teman-teman. Sini kita masukkan IP VPC 2. Dan di sini masih tetap, untuk action-nya juga tetap. Kita apply, kemudian oke. Sini kita oke lagi. Sini kita sudah mempunyai 2 drop. Kemudian sini kita klik tanda plus lagi. Untuk chain-nya, generalnya kita forward. Kemudian untuk protokolnya kita pilih yang ICMP. Kemudian di sini yang bawah untuk output interface-nya kita pilih enter 1, action-nya accept, dan kita oke. Nah, selanjutnya di sini kita akan pengujian di VPC 1. Kita coba ping 88, pastikan berhasil teman-teman.
Sini berhasil ya teman-teman untuk V-nya. Nah, kenapa di VPC 1 dia berhasil? Karena yang di drop hanya IP PC2 dan PC3 ya. Yang lainnya itu bisa ping 88. Yang ketujuh, firewall filter kasus keempat, yaitu memblokir YouTube dari sisi klien. Selanjutnya kita akan menyelesaikan kasus yang terakhir, yaitu kasus memblokir YouTube, Facebook, dan web HTTPS lainnya dari sisi klien. Kemudian di sini kita bisa buka Winbox, pastikan sudah terhubung dan mikrotik, klik menu IP. Kemudian di sini kita klik menu firewall, pastikan sudah disable konfigurasi sebelumnya. Kemudian di sini kita lihat IP PC1 dan di sini kita masukkan IP PC1 untuk chainnya kita forward. Kemudian di sini kita bisa klik yang protokol, kita klik ICMP, kemudian kita out interface-nya kita pilih yang Ether 1, action-nya kita pilih yang drop. Kemudian di sini kita bisa klik apply, klik OK. Kemudian di sini kita bisa klik lagi teman-teman. Kita klik lagi, sini kita bisa copy dan kita masukkan IP PC2. Sini kita klik, kita ganti untuk src address-nya. Kemudian di sini kita klik plus lagi. Kita akan buat yang untuk accept-nya teman-teman. Sini kita bisa masukkan untuk protokolnya XMP dan out interface-nya Ether 1, action-nya kita accept. Nah, di sini kita sudah mempunyai dua drop, view, dan accept any. Dan di sini kita cek pengujian teman-teman. Selanjutnya di sini kita akan coba ping untuk pengujian di VPC 3 dan pastikan di VPC 3 itu berhasil teman-teman. Kemudian untuk VPC 2 dan VPC 1 juga sama, kita coba ping, pastikan VPC 1 dan 2 tidak bisa karena kita sudah drop view untuk PC 1 dan 2 dan PC lainnya itu bisa ping. Yang ke-8, firewall filter, firewall lock. Oke teman-teman, di sini saya akan bahas untuk fitur lock. Nah, lock merupakan fitur yang digunakan untuk menampilkan beberapa informasi atau aktivitas yang ada pada router. Nah, nantinya kita dapat membuat atau menambahkan catatan aktivitas apa saja sesuai yang diinginkan melalui firewall filter dengan menggunakan action lock. Nah, sebelumnya kita sudah berhasil memblokir akses YouTube dari klien. Sini terdapat konfigurasi sebelumnya. Kemudian di sini kita bisa klik play, kemudian firewall. Nah, di sini teman-teman bisa menemukan konfigurasi sebelumnya, teman-teman. Kemudian di sini untuk action ada opsi lock. Kita di sini bisa centang. Nah, untuk lock grafiknya teman-teman ketikkan ada klien akses YT atau YouTube. Dan kita play, oke. Selanjutnya di sini kita bisa buka untuk Linux. Teman-teman pastikan sudah menambahkan Linux teman-teman di topologi di VNet. Kemudian di sini kita bisa klik ketikan youtube.com. Nah, di sini dia tidak bisa teman-teman. Tidak bisa akses karena kita sudah drop semua klien di Winbox menu firewall tadi. Kemudian kita bisa buka Winbox lagi. Kemudian kita klik menu lock. Nah, di sini terdapat catatan klien akses YouTube teman-teman yang sudah kita praktekkan tadi. Yang ke-9, firewall filter, blokir akses pada jam tertentu atau NTP. Ini kita buka Winbox, kita klik yang atas kosong dan ada add tab. Nah, di sini waktunya belum pas teman-teman sama yang ada di laptop saya. Nah, oleh karena itu, agar bisa menggunakan parameter waktu di firewall filter, maka bisa dikonfigurasikan NTP terlebih dahulu, yaitu Network Time Protocol, merupakan pengaturan waktu pada router board mikrotik. Nah, dibutuhkan untuk dapat
sinkronisasi waktu dalam perangkat satu jaringan. Nah, NTP ada dua, yaitu NTP server dan NTP client, teman-teman. Nah, di sini kita akan bertindak sebagai NTP client. Di sini kita bisa klik routing, kemudian kita pilih yang SNTP client. Oke, teman-teman, selanjutnya di sini kita klik menu sistem dan kita klik yang SNTP client. Nah, di sini untuk enable kita checklist. Untuk primary NTP kita ketikkan 0.id.vol.ntp.org. Kemudian untuk secondary kita ketikkan 1.id.vol.ntp.org. Kemudian di sini kita bisa apply, otomatis IP-nya bisa mengisi ya teman-teman. Kemudian kita oke. Kemudian di sini kita bisa klik sistem, kita bisa klik yang clock. Kemudian di sini kita akan menyesuaikannya. Kemudian kita time zone name-nya kita pilih yang Asia Jakarta, teman-teman. Di sini kita cari, kita scroll Asia Jakarta. Nah, ini kemudian di sini kita sudah pas ya teman-teman, Mei tanggal 16, sudah sama dengan laptop saya. Kemudian kita klik apply, kemudian di sini kita bisa klik OK. Selanjutnya kita akan menyelesaikan kasusnya, yaitu kita blokir akses YouTube pada sisi klien berdasarkan waktu, teman-teman. Nah, caranya teman-teman ke Winbox. Kemudian di sini teman-teman bisa ke menu IP, kita menu firewall. Kemudian di sini kita bisa klik untuk yang drop, kita aktifkan. Nah, untuk ekstranya, untuk time kita buka. Dan di sini untuk time-nya dari jam berapa sampai jam berapa. Di sini saya jam 7 sampai jam 23 atau jam 11 malam. Nah, untuk hari Minggu saya tidak centang, berarti hari Minggu itu libur, tidak bisa diakses, dan hari Senin sampai Sabtu dia bisa diakses, teman-teman. Kemudian di sini kita bisa cek di topologi, kita buka Linux, teman-teman. Kemudian kita klik yang Chrome. Kemudian di sini kita ketikkan youtube.com lagi. Nah, pastikan kita bisa login, teman-teman. Yang ke-10, firewall address list, konsep address list. Jelaskan tentang konsep address list. Nah, firewall address list merupakan fitur mikrotik yang berfungsi untuk memudahkan kita dalam mengelompokkan IP address. Teman-teman bisa masuk ke Winbox, kemudian teman-teman klik IP, klik firewall, dan teman-teman klik yang address list. Kita klik tanda plus, kemudian di sini kita masukkan namanya menjadi klien nakal misalnya. Kemudian untuk address-nya kita masukkan IP terserah teman-teman. Saya 192.168.1.10. Kemudian di sini kita bisa klik apply dan kita klik OK, teman-teman. Nah, jadi IP tersebut dia sebagai klien nakal. Nah, bagaimana kalau ada banyak range IP nakal? Nah, caranya teman-teman bisa klik tanda plus lagi, kemudian di sini kita samakan saja namanya, dan untuk address-nya kita masukkan IP dari berapa sampai berapa, teman-teman. Di sini saya IP 30 sampai 50. Nah, di sini jadi IP dari range 30 sampai 50 termasuk si klien nakal. Lalu kalau semua PC yang ada di network tersebut itu klien nakal, caranya teman-teman bisa klik tanda plus lagi di pojok atas kiri, kita klik tanda plus, kemudian untuk name-nya kita samakan saja. Untuk address-nya kita masukkan IP network-nya, teman-teman, jangan lupa prefix-nya.
Dan kita klik apply, kemudian kita klik OK. Jadi IP yang ada di dalam network tersebut termasuk klien nakal, teman-teman. Yang ke-11, firewall address list untuk firewall filter. Oke teman-teman, di sini kita akan melakukan address list untuk firewall filter, teman-teman. Nah, di sini teman-teman pakai kasus yang pertama, yaitu hanya beberapa VPC yang bisa ping ke router, sisanya tidak bisa. Kemudian di sini teman-teman bisa buka ke firewall, kemudian kita klik menu IP, kemudian firewall. Nah, di sini untuk konfigurasi sebelumnya kita disable, teman-teman. Yang terakhir ini, ya accept ini yang bawah, kita disable terlebih dahulu. Kemudian sini kita bisa buka pnet. Nah, di sini terdapat permasalahannya, yaitu jika perangkat yang ada di mikrotik dimatikan, nah nanti IP-nya otomatis berubah. Nah, di sini perangkat kliennya masih DHCP, oleh karena itu IP di klien akan jadikan sebagai statik. Caranya teman-teman bisa buka Winbox, kemudian kita buka IP, kemudian DHCP server. Nah, untuk DHCP servernya di sini kita disable terlebih dahulu, teman-teman. Nah, setelah disable kita close, kemudian di sini kita buka ke pnet lagi. Kemudian kita buka mikrotiknya. Nah, di sini kita login terlebih dahulu mikrotiknya. Nah, sudah masuk. Kemudian di sini kita bisa ke VPC 1, teman-teman. Kita nyalakan VPC 1. Nah, kemudian di VPC 1 ini kita akan membuat IP statiknya. Caranya teman-teman show IP terlebih dahulu. Nah, pastikan masih kosong, belum ada IP-nya. Kemudian kita akan ketikkan IP-nya 192.168.88.31/24. Kemudian gateway-nya teman-teman jangan lupa. Nah, kita tunggu. Ya, berhasil. Kemudian di sini kita akan menambahkan IP DNS-nya, yaitu 8.8.8 dan enter. Kemudian untuk PC 2, 3 dan 4, 5 lakukan dengan sama seperti di VPC 1 ini. Kemudian di sini kita bisa buka ke Winbox lagi, teman-teman. Kita buka Winbox untuk menyelesaikan permasalahannya. Kita buka IP, kemudian firewall. Nah, di sini teman-teman bisa lihat kita akan menggunakan rules mengizinkan beberapa PC dan memblokir sisanya, teman-teman. Nah, di sini kita sudah di firewall. Kemudian di sini kita klik yang address list. Nah, di sini kita tambahkan, klik tanda plus, kemudian untuk namanya kita approve. Nah, untuk addressnya kita masukkan IP, yaitu PC 1 dan PC 2, teman-teman. Kita masukkan PC 1-nya dan PC 2. Untuk timeout-nya kita kosongi, teman-teman, kemudian kita apply. Oke. Nah, sudah berhasil. Dan selanjutnya di sini kita bisa ke filter rules. Untuk konfigurasi terakhir kita matikan. Nah, di sini kita ganti chain-nya input. Nah, untuk DST address-nya kita kosongkan, teman-teman. Untuk SRC kita kosongkan. Nah, di sini untuk advance-nya kita isikan approve yang sudah kita buat tadi. Nah, setelah kita sudah isikan approve, kita pergi ke general, kemudian kita apply dan oke. Nah, di sini sudah berhasil. Kemudian kita klik yang drop, kita chain-nya input. Kemudian di sini untuk protokolnya ICMP dan SRC address-nya itu dia memakai IP network-nya, teman-teman. Untuk action-nya kita drop, kemudian apply, oke. Untuk pengujiannya, teman-teman bisa ping gateway PC di PC 1 dan PC 2, pastikan berhasil, dan untuk PC 3, 4, 5 dia tidak berhasil. Yang ke-12, firewall address list
address list untuk firewall NAT. Oke teman-teman, di sini kita buka Winbox, kita klik IP, kemudian kita klik firewall. Di sini kita klik yang NAT. Nah, di sini terdapat general yang child src NAT. Dia berguna untuk mendefinisikan sekumpulan IP klien agar akses internet. Nah, kemudian di sini juga ada opsi action yang atas, yang sebelahnya general, advanced, extra, dan action. Nah, di action ini teman-teman bisa klik di sini. Nah, masquerade dia berguna untuk menggabungkan beberapa IP privat menjadi IP public. Nah, di sini kita akan buat beberapa PC yang bisa internetan dan sisanya tidak bisa. Misalkan VPC 1 sampai VPC 4 bisa internetan. Saya menggunakan accept dan drop view, tetapi tidak efisien teman-teman. Oleh karena itu, untuk bagian NAT saya akan setting hanya beberapa VPC yang bisa internetan dan sisanya tidak bisa. Nah, di sini teman-teman, untuk caranya teman-teman bisa buka Winbox. Oke teman-teman, di sini kita bisa klik yang NAT. Nah, untuk advance-nya di sini kita bisa masukkan untuk src address list-nya. Nah, di sini kita masukkan VPC 1 sampai 4, yaitu PC 1 sampai 4 yang bisa internetan dan sisanya tidak bisa teman-teman. Kemudian di sini kita bisa klik apply dan klik OK. Di sini sudah berhasil untuk menambahkan lognya. Nah, kita klik lagi untuk actionnya, kita pilih yang masquerade, jangan lupa. Kemudian jika sudah, di sini kita bisa masuk ke PINet. Nah, untuk di VPC 5 pastikan tidak bisa teman-teman, dan untuk VPC 1 sampai VPC 4 bisa ping 88. Yang ke-13, firewall NAT, src NAT, masquerade. Oke teman-teman, di sini kita akan masuk pembahasan yang ke-13, yaitu firewall NAT src. Oke teman-teman, di sini kita masuk ke pembahasan yang selanjutnya, yaitu firewall NAT src NAT, masquerade. Nah, di sini di Mikrotik terdapat dua tipe NAT, yaitu src NAT dan tst NAT. Nah, src NAT digunakan ketika klien yang ada di dalam router ingin keluar internet. Nah, untuk masquerade dia berfungsi untuk menghubungkan jaringan lokal ke internet menggunakan IP public dynamic. Nah, untuk src NAT dia berguna untuk menghubungkan jaringan lokal ke internet menggunakan IP public static. Nah, untuk tst NAT dia digunakan ketika klien di internet ingin mengakses jaringan lokal dari internet. tst NAT juga digunakan ketika akan mengakses jaringan lokal melalui internet atau port forwarding, melempar trafik keluar router. Untuk yang terakhir, redirect digunakan ketika akan membelokkan trafik ke router itu sendiri. Contohnya, hotspot, web proxy, DNS server, router, dan lain-lain. Kemudian di sini kita bisa ke Winbox, teman-teman. Dan untuk NAT ini, NAT ini memiliki dua tipe untuk chain-nya dan actionnya, yaitu ada banyak sekali, salah satunya yaitu masquerade. Yang ke-14, firewall NAT scr NAT. Di sini kita klik IP kemudian klik firewall, dan di sini kita klik yang NAT. Nah, untuk actionnya kita pilih yang src NAT, kemudian klik apply dan OK. Selanjutnya di sini kita klik IP, kemudian di sini kita klik address. Nah, di sini kita bisa melihat di IP ether 1 dia slashnya 24. Nah, jadi terdapat IP 24 yang bisa digunakan. Nah, di sini kita akan coba menambahkan 4 IP lagi secara statik. Caranya, teman-teman bisa close terlebih dahulu yang ether 1 ini. Kita bisa close teman-teman.
Caranya teman-teman bisa klik tanda plus, kemudian kita masukkan IP-nya 192.168.44.136/24. Nah, untuk interface-nya kita pilih yang tersatu, dan networknya kita kosongkan. Nah, otomatis networknya terisi, teman-teman. Dan di sini kita copy paste yang tadi kita buat, teman-teman, yang 44. Di sini kita bedakan untuk belakangnya, untuk prefixnya masih sama. Sini kita copy sampai 3 kali, teman-teman. Jangan lupa dibedakan angkanya, jangan sama. Untuk interface-nya sama, teman-teman, ether 1. Kemudian di sini kita kan sudah membuat atau menambahkan IP, teman-teman, di ether 1. Nah, penggunaan masquerade yang tadi, jika jaringan klien ingin internetan, IP yang akan digunakan IP dan ether 1 diacak, sedangkan srcnet maka akan dispesifikan. Misal menggunakan IP berapa, maka klien akan menggunakan IP itu dan yang ditranslatekan. Kemudian di sini kita bisa klik IP, kita klik firewall. Kemudian di sini kita bisa lihat IP yang sudah kita buat tadi. Kemudian di sini kita bisa klik yang NAT ini. Selanjutnya di sini kita bisa cek untuk pengujian, yaitu kita bisa goalsnya VPC 1 ping 88 berhasil. Nah, sedangkan VPC lainnya dia tidak berhasil. Kita klik yang NAT. Kemudian di sini untuk actionnya teman-teman bisa pilih yang srcnet. Dan untuk to address-nya kita masukkan IP yang tadi, teman-teman. Kita masukkan IP-nya. Sorry teman-teman, salah, saya salah masukkan IP-nya, harusnya 44 tadi 43. Kemudian di sini kita bisa apply, kemudian kita bisa oke. Nah, di sini sudah masuk. Kemudian selanjutnya kita bisa ujian di Pinet Lab. Untuk di PC-PC-nya kita bisa uji coba di PC 1, pastikan berhasil, dan di PC lainnya tidak bisa. Ke-15, firewall NAT, persiapan topologi Apache 2. Oke teman-teman, sebelumnya teman-teman harus mendownload image Apache 2-nya. Teman-teman bisa klik yang device ini. Kalau teman-teman sudah masuk ke lab mikrotiknya, teman-teman bisa close lab, kemudian teman-teman bisa masuk ke device. Nah, kemudian teman-teman bisa klik yang ini, get device, untuk mendownload image-nya. Nah, pastikan kalau sudah berhasil dia akan hijau, added to Pinet. Nah, seperti itu. Nah, di sini saya sudah mendownloadnya. Kemudian teman-teman bisa masuk ke lab lagi. Kita open lagi labnya. Sini kita bisa nyalakan atau kita bisa menambahkan terlebih dahulu. Di sini untuk ikonnya, caranya teman-teman bisa klik kanan atau teman-teman bisa geser kursor ke bagian kiri. Nanti dia akan muncul add on object. Kemudian di sini kita bisa klik Docker.io, kemudian kita masukkan image-nya Apache 2. Selanjutnya di sini kita ganti, teman-teman, untuk yang name-nya di sini kita ganti docker.web server. Saya akan menggunakan web server. Kemudian untuk ikonnya di sini kita masih tetap. Kemudian untuk ether 1 DHCP-nya, sini kita akan menggunakan IP yaitu 192.168.99.31/24.
Nah, di sini untuk defaultnya kita menggunakan gateway-nya, teman-teman. Kemudian untuk DNS-nya kita menggunakan 888. Untuk primary console-nya kita pakai telnet. Untuk secondary console kita pakai yang SSH. Setelah itu kita bisa scroll ke bawah. Kemudian di sini kita bisa klik save, teman-teman. Kita klik save. Di sini sudah berhasil untuk menambahkan Docker web server. Kita sambungkan ke switch, teman-teman. Nah, save. Di sini sudah terhubung di Ether 1, teman-teman. Selanjutnya untuk Docker web servernya, di sini kita bisa nyalakan, teman-teman. Kita masuk ke terminal di Mikrotik. Kita geser-geser saja, kita pancing biar keluar tulisannya. Nah, di sini kita tunggu, teman-teman. Setelah itu nah, di sini sudah masuk. Nah, di sini kita sudah berhasil menambahkan Apache 2 Docker web server. Dan nantinya kita akan gunakan di video setelah ini. Yang ke-16, firewall NAT DST-NAT. Nah, di sini kita akan mempraktekkan tentang DST-NAT. Caranya kita bisa klik IP kemudian firewall. Di sini kita klik tanda plus. Nah, untuk chainnya kita pilih yang DST-NAT. Kemudian di sini kita protokolnya pilih yang ICMP. Kita pilih yang TCP karena kita akan mengakses HTTPS. Kemudian jika sudah, nah kemudian di sini untuk actionnya kita pilih yang DST-NAT dan kita untuk to addressesnya kita masukkan IPv4 1, teman-teman. Untuk portnya di sini kita bisa masukkan 80. Nah, setelah itu teman-teman bisa masuk ke aplikasi pencarian seperti Google ataupun Microsoft Edge. Kita masukkan IP kemudian *2 dan masukkan portnya juga. Setelah itu pastikan berhasil ya, teman-teman. Yang ke-17, firewall NAT konfigurasi DNS server. Oke, teman-teman, di sini kita bisa buka di Winbox, IP kemudian firewall. Nah, kemudian di sini teman-teman sudah mempunyai dua konfigurasi yang sebelumnya kita sudah buat. Nah, selanjutnya di sini kita bisa klik yang ini, teman-teman. Kita bisa ke filter rules, pastikan sudah disable semua konfigurasi, kemudian kita pergi ke IP, kemudian kita pergi ke address list, kita pergi ke DHCP server, pastikan sudah di disable, dan kita pergi ke IP, kemudian kita pergi ke DNS. Nah, pastikan di sini sudah ada DNS-nya ya, teman-teman. Kemudian, nah pastikan dicentang, teman-teman, yang bagian allow remote request di DNS server ini. Jika sudah dicentang, sini teman-teman bisa keluar, bisa klik apply. Teman-teman, di sini kita bisa klik start, kemudian kita klik tanda plus. Untuk name-nya kita namanya server 1 mydomain.com, teman-teman. Kemudian di sini sudah tidak ada yang dirubah, kita rubah yang addressnya. Kita masukkan IP server 2, teman-teman. IP PC 2 maksud saya. Kemudian kita apply dan OK. Nah, selanjutnya teman-teman bisa pengujian coba di PC 2, ketikan ping server 1 mydomain.com. Nah, pastikan berhasil, teman-teman. Jika di PC 1 345 dia tidak bisa. Yang ke-18, firewall NAT DST-NAT redirect. Oke, teman-teman, di sini teman-teman bisa klik menu IP, kemudian pilih yang firewall. Di sini kita klik yang NAT, teman-teman. Kemudian di sini kita bisa klik tanda plus. Untuk generalnya kita pilih yang tadi, kemudian actionnya kita redirect. Selanjutnya di sini kita bisa silang terlebih dahulu.
Kita ulang teman-teman. Untuk chainnya kita pilih yang src-NAT. TST-NAT teman-teman, kita pilih yang TST-NAT. Kemudian untuk protokolnya kita pilih yang UDP teman-teman. Nah, di sini teman-teman bisa isikan portnya. Kita isikan portnya 53. Kemudian di sini kita bisa masukkan DST address-nya, yaitu IP-TNS-nya. Untuk action-nya di sini kita pilih yang redirect teman-teman. Selanjutnya kita bisa apply dan OK. Setelah itu kita bisa cek atau pengujiannya di PC 1 teman-teman. Kita masukkan ping server 2 .mydomain.com teman-teman, pastikan berhasil. Nah, untuk bab 9 kita sudah selesai. Apabila ada salah kata atau konfigurasi yang kurang tepat, mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat bagi yang menontonnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.